Selamat datang di Army Channel. Jumpa kembali dengan saya di channel kebanggaan kita bersama, yaitu Army Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa saja administrasi yang harus kalian persiapkan untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI, khususnya untuk Bintara tahun anggaran 2020, baik reguler pria maupun reguler wanita. Kemudian ada juga Bintara unggulan. Karena kebetulan untuk tahapan penerimaan atau tahapan seleksi kedepannya ini adalah seleksi Bintara TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2020, khusus di Angkatan Darat. Memang untuk masalah administrasi ini sudah banyak saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, baik itu video offline maupun video live streaming. Namun masih saja banyak dari adik-adik yang bertanya tentang masalah administrasi ini. Nah, untuk lebih jelasnya pada kesempatan kali ini akan saya uraikan secara jelas untuk semua masalah administrasi, mulai dari berapa banyak administrasi yang harus dipersiapkan. Nah, untuk administrasi itu setelah sudah saya susun itu ada sekitar 21 macam administrasi. Namun tentunya lain orang pasti ada sedikit perbedaan, tidak semua 21 itu berlaku untuk semua orang, ada kriteria tertentu, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua, saya akan membahas administrasi itu untuk lebih gampang kalian mengerti, saya bagi jadi dua, yaitu administrasi yang kalian persiapkan sendiri, kemudian administrasi yang nantinya akan kalian dapatkan ketika kalian melaksanakan daftar ulang atau validasi di agen setempat. Nah, karena ini pun banyak bertanya, Bang, ini surat ini gimana bikinnya, Bang, surat itu gimana bikinnya, Bang. Nah, jawabannya ada di poin nomor 2 ini, nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk poin ketiga yang akan saya bahas, yaitu masalah administrasi mana yang dilegalisir dan mana yang hanya fotokopi saja. Nah, akan saya jelaskan juga secara rinci pada pembahasan khusus masalah administrasi yang dilegalisir ini. Kemudian untuk poin yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi apabila ada administrasi kalian yang bermasalah, misalnya hilang atau ada kesalahan penulisan. Nah, itu pun nanti akan saya jelaskan di sini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Army Channel. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe, kemudian sharekan ke teman-teman kalian apabila kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan pelit ilmu, rezeki sudah ada yang atur. Oke, kita akan lanjut pada pembahasan dari poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi saya harap kalian simak dengan benar, atau mungkin kalian bisa tonton lagi agar kalian tidak bingung lagi. Dan saya rasa pada pembahasan ini akan saya bahas sejelas mungkin, dengan harapan tidak ada lagi komentar-komentar yang bertanya tentang masalah administrasi, apalagi kalau kalian sudah nonton. Nah, untuk poin pertama, yaitu berapa macam administrasi yang harus kalian persiapkan pada saat kalian akan mendaftar Bintara Prajurit Karir tahun anggaran 2020 di TNI Angkatan Darat. Nah, untuk keseluruhan administrasi itu ada 21 macam administrasi. Namun sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa tidak semuanya 21 ini akan disiapkan. Ada mungkin hanya 20 atau 19, tergantung dengan situasi dan kondisi keadaan keluarga kalian. Nah, untuk lebih jelasnya sambil berjalan akan saya jelaskan di mana yang harus dipersiapkan dan mana yang tidak usah dipersiapkan sesuai dengan kondisi keluarga kalian. Nah, yang pertama itu adalah surat pendaftaran. Nah, kemudian untuk poin yang kedua adalah surat permohonan tertulis dengan menggunakan tulisan tangan kepada Aspes Kasat. Ini surat permohonan dari si calon. Kemudian yang ketiga adalah surat permohonan menjadi prajurit dan sanggup ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah daftar riwayat hidup. Kemudian yang kelima adalah surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Nah, pada SKCK ini harus disertai dengan keterangan yang jelas, misalnya untuk mendaftar Bintara TNI Angkatan Darat, atau yang misalnya Catam untuk mendaftar calon tamtama TNI Angkatan Darat. Jadi harus jelas untuk keterangannya. Kemudian untuk yang keenam adalah ijazah dan SKHUN SD, SMP, dan SMA dari si calon. Kemudian yang ketujuh adalah akte kelahiran dari calon. Kemudian yang kedelapan adalah KTP calon. Kemudian yang kesembilan adalah KTP orang tua atau wali dari si calon. Dan yang kesepuluh adalah kartu keluarga. Kartu keluarga ini ya sudah jelas kartu keluarga orang tua atau wali, karena si calon ini kan belum punya kartu keluarga sendiri. Kemudian yang ke-11 adalah rapor terakhir dari calon. Misalnya kalau daftar cabang berarti minimal lulusan SMA atau sederajat. Kalau daftar Catam berarti minimal SMP. Jadi kalau kalian menggunakan ijazah SMP berarti rapor SMP. Kemudian yang ke-12 adalah surat pernyataan belum pernah menikah bermeterai. Dan yang ke-13 surat persetujuan orang tua atau wali juga bermeterai. Kemudian yang ke-14 adalah surat pernyataan orang tua atau wali. Yang ke-15 adalah surat pernyataan dari calon. Dan yang ke-16 adalah surat pernyataan tidak melakukan manipulasi data. Ini bermeterai. Jadi intinya yang berbunyi surat pernyataan semua disertai dengan meterai. Yang ke-17 adalah akte kematian dari orang tua. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa tidak semua kan jumlahnya ada 21, tergantung situasi dan kondisi kehidupan keluarga kalian. Jadi kalau yang orang tuanya sudah meninggal, apakah itu ayah maupun ibu, itu wajib melampirkan atau membawa akte kematian dari orang tua. Kemudian yang ke-18 adalah akte cerai dari orang tua apabila si calon ini posisi orang tuanya sudah bercerai, jadi harus membawa akte cerai dari orang tua dari si calon ini. Selanjutnya yang ke-19 adalah surat nikah. Nah, surat nikah ini apabila orang tua dari si calon tersebut cerai kemudian menikah lagi. Nah, ini yang harus dibawa oleh si calon. Nanti akan kita jelaskan pada poin berikutnya untuk masalah administrasi ini. Kemudian yang ke-20 adalah kartu daktiloskopi atau sidik jari atau sinyalemen dari Panda. Nah, ini nanti akan kalian dapatkan di Panda. Dan yang ke-21 adalah kartu BPJS. Nah, itu adalah 21 macam persyaratan atau administrasi yang harus kalian siapkan pada saat kalian nanti akan mengikuti seleksi Caba atau Bintara TNI Angkatan Darat tahun 2020 nanti. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua yang saya sudah sampaikan tadi, yaitu administrasi ini. Untuk lebih gampangnya saya menjelaskan kepada kalian, jadi saya bagi menjadi dua karena di situ banyak pertanyaan. Bang, kalau misalnya bagaimana membuat surat permohonan atau untuk daftar riwayat hidup itu Bang gimana buatnya? Nah, untuk jawabannya itu ada pada poin kedua ini. Jadi untuk administrasi itu dari 21 administrasi yang sudah saya sampaikan tadi itu dibagi menjadi dua. Itu versi saya buatnya biar gampang kalian memahaminya. Yaitu yang pertama adalah administrasi yang disiapkan oleh chassis sendiri, maksudnya secara pribadi kalian siapkan. Kemudian yang kedua adalah administrasi yang sudah disiapkan oleh panitia di agen. Formulirnya itu sudah ada di agen, tinggal kalian yang isi. Nah, nanti akan saya urai satu persatu untuk kedua bagian administrasi ini. Nah, yang pertama adalah administrasi yang disiapkan oleh chassis. Nah, administrasi yang disiapkan oleh chassis ini yaitu yang nantinya akan kalian bawa pada saat kalian melaksanakan validasi ulang. Nah, yang pertama itu adalah
ijazah dan SKHUN SD, SMP, dan SMA atau sekolah sederajat. Itu yang pertama yang kalian siapkan. Kemudian yang kedua adalah akte kelahiran, yang ketiga adalah KTP calon, kemudian yang keempat adalah KTP orang tua atau wali dari si calon, yang kelima adalah kartu keluarga, yang keenam adalah rapor terakhir SMP atau SMA. Ya, tergantung, kalau Catam berarti kamu bisa menggunakan ijazah SMP. Kalau misalnya daftar cabang atau bintara, ya kalian menggunakan ijazah SMA. Kemudian yang ketujuh, akte kematian dari orang tua si calon apabila memang orang tuanya sudah meninggal. Kemudian yang kedelapan adalah akte cerai orang tua dari si calon. Yang kesembilan adalah surat nikah bila orang tua si calon bercerai kemudian nikah lagi. Yang ke-10 adalah SKCK, dan yang ke-11 adalah kartu BPJS. Nah, ke-11 administrasi ini adalah administrasi yang kalian siapkan sendiri. Nah, di luar dari 11 ini, dari 21 administrasi yang saya sampaikan tadi, itu formulirnya nanti akan disediakan oleh panitia yang ada di Ajen. Jadi kalian tidak usah bingung, Bang, gimana caranya bikin surat riwayat hidup? Bang, gimana caranya bikin surat pernyataan siap ditempatkan di mana saja? Nah, itu nanti ada formulirnya dari Ajen. Tapi tidak apa-apa, kita akan bahas lagi di sini. Kemudian itu yang kedua, yaitu administrasi yang disiapkan oleh panitia di Ajen. Nah, yang pertama itu ya surat pendaftaran. Nah, nanti kalian akan dapat formulirnya dari panitia di Ajen, nanti kalian akan isi sendiri. Kemudian yang kedua, surat permohonan tulis tangan kepada Aspes Kasat. Nah, untuk permohonan tulis tangan dari Aspes Kasat ini nanti biasanya juga akan dipandu oleh panitia di Ajen. Jadi ada formatnya. Nanti apakah dia nanti sudah ada bagannya atau kalian dikasih kertas double folio untuk menulis, nanti kalian sesuaikan aja di Ajen. Tapi intinya ini nanti akan kalian buat pada saat kalian sudah ada di Ajen. Kemudian yang ketiga adalah surat permohonan menjadi prajurit dan sanggup ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini juga sudah ada formatnya dari Ajen. Yang keempat adalah daftar riwayat hidup. Nah, untuk daftar riwayat hidup ini juga nanti sudah disiapkan juga di Ajen sana. Namun untuk riwayat hidup ini kalian siapkan saja datanya. Nah, kamu catat aja data-data keluarga kamu, kakak beradik, tanggal lahirnya, kemudian pekerjaannya, termasuk data orang tuamu, kemudian datamu juga, tahun kelulusan kamu dari SD, SMP, sampai dengan SMA, itu kamu catat semua, nanti akan kamu gunakan pada saat kamu mengisi daftar riwayat hidup ini. Dan yang kelima adalah surat pernyataan belum pernah menikah. Nah, surat pernyataan belum pernah menikah ini juga nanti akan dapat formatnya dari Ajen, tapi meterainya kalian siapkan sendiri. Kemudian yang keenam adalah surat persetujuan dari orang tua atau wali. Nah, ini pun nanti akan kalian dapatkan di Ajen. Yang ketujuh adalah surat pernyataan orang tua atau wali. Nah, untuk surat pernyataan orang tua atau wali ini pun nanti akan kalian dapatkan di Ajen. Yang kedelapan adalah surat pernyataan dari calon. Dan yang kesembilan adalah surat pernyataan tidak melakukan manipulasi data. Jadi ada 5 surat pernyataan. Nah, yang berhubungan dengan surat pernyataan ini sudah pasti menggunakan meterai. Nah, nanti kalian siapkan aja meterainya. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir adalah kartu daktiloskopi. Jadi ini kartu sidik jari dan sinyalemen dari Panda. Nah, biasanya ini nanti kalian akan dapatkan apabila kalian sudah dinyatakan lulus untuk menuju ke seleksi panitia pusat. Jadi sebelum berangkat itu kalian akan menata kembali administrasi kalian, termasuk nanti akan melakukan sidik jari dan sinyalemen ini. Nah, itu adalah poin kedua yang sudah saya sampaikan tentang pembagian administrasi dari 21 administrasi yang sudah saya sampaikan tadi, mana administrasi yang kalian siapkan dan mana administrasi yang nanti disiapkan oleh panitia di Ajen. Kalian tinggal mengisi karena sudah disiapkan formulirnya.
Jadi tidak ada lagi yang nanya, bang daftar riwayat hidup gimana bikinnya, bang surat pernyataan orang tua wali gimana bikinnya. Itu kalian tinggal ngisi, formulirnya sudah disiapkan oleh panitia di Ajen. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu administrasi mana yang dilegalisir dan mana hanya fotokopi. Ini juga banyak yang bertanya dan banyak, bang request bang membuatkan video administrasi apa saja yang dilegalisir dan administrasi apa saja yang tidak dilegalisir. Nah ini penting agar kalian tidak salah. Nah akan kita bahas nanti. Nah pada dasarnya administrasi yang dilegalisir itu adalah administrasi yang disiapkan oleh chassis itu sendiri. Nah disitu kan saya sudah jelaskan tadi ada 11 administrasi yang disiapkan oleh chassis itu sendiri. Nah yang dilegalisir itu adalah administrasi pada bagian itu. Di sini akan kita coba jelaskan atau rinci satu persatu. Yaitu yang pertama adalah ijazah dan SKHUN SD SMP dan SMA. Nah itu dilegalisir. Nah berapa jumlahnya sesuaikan dengan administrasi yang diminta. Kalau di website itu kan 10, ya udah kalian bikin aja 10. Kemudian yang kedua adalah akte kelahiran dari calon. Ini legalisirnya di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Namun untuk legalisir ini juga banyak bertanya, bang sekarang itu kan sudah ada aturan karena sudah menggunakan barcode, jadi dari Dinas Dukcapil itu tidak akan melayani legalisir lagi karena bisa dicek sendiri keasliannya. Karena memang tujuan legalisir itu kan untuk menyatakan bahwa fotokopi itu adalah sesuai dengan yang aslinya. Nah kalau yang sudah seperti ini itu kalian siapkan fotokopinya saja, tinggal kalian laporan pada panitia di Ajen. Nanti misalnya dari panitia Ajen seperti apa petunjuknya, nah kalian sesuaikan saja. Kemudian KTP calon, ya sama juga, KTP calon juga kan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Apabila berlaku hal yang sama seperti akte kelahiran, ya kalian fotokopi saja, kemudian kalian laporan sama panitia pada saat pendaftaran ulang. Administrasi yang keempat yaitu KTP orang tua atau wali. Nah ini pun dilegalisir. Sama, bila berlaku seperti 2 poin tadi, ya kalian fotokopi saja, kemudian kalian laporan sama panitia di Ajen. Yang kelima adalah legalisir kartu keluarga. Di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil juga sama. Ini juga apabila berlaku hal yang sama seperti yang saya jelaskan tadi, kalian fotokopi saja dulu, kemudian kalian laporan sama panitia di Ajen. Poin yang keenam adalah rapor terakhir SMP atau SMA atau sederajat. Ini difotokopi dan dilegalisir. Nah, di sini tuh banyak yang bertanya, bang, itu untuk rapor itu seperti apa perlakuannya, bang? Apakah nanti hanya semester terakhir atau di fotokopi semua? Dan di sini pun keterangannya hanya rapor terakhir, jadi tidak dijelaskan semester 1 dari kelas 1 atau hanya kelas 3 saja. Jadi kalau mau amannya untuk masalah ini kalian bisa tanya langsung ke panitia di Ajen. Kalau beberapa waktu yang lalu pada saat ada seleksi di tempat saya, di situ pun untuk fotokopi rapor itu dari SD sampai dengan SMA, tapi yang diambil hanya kelas terakhir, misalnya kelas 6, berarti SD kelas 6, kemudian SMP kelas 3 dan SMA kelas 3. Namun yang ada di poin yang saya bahas ini kan di situ hanya tulisannya tentang rapor terakhir, berarti SMP atau SMA. Kalau bisa catat berarti SMP kalau dia menggunakan ijazah SMP, kalau catat berarti ijazah SMA. Nah, daripada kalian bingung, kalau saran saya tidak ada salahnya kalian siapkan aja. Misalnya SD pun kalian mau legalisir tidak masalah, SMP pun mau dilegalisir tidak masalah. Namanya administrasi itu lebih baik lebih daripada kurang, apalagi untuk kalian yang daerahnya jauh. Jadi kalau pulang itu buang waktu, kemudian buang uang juga. Jadi tidak ada salahnya kalian siapkan saja, mau dipakai atau tidak, yang penting kalian sudah siapkan.
Kemudian yang ketujuh adalah akte kematian orang tua. Nah, untuk akte kematian orang tua ini hanya fotokopi legalisirannya saja, karena mungkin aslinya itu tidak akan dibawa. Jadi kalian siapkan aja fotokopi dan dilegalisir. Namun tidak ada salahnya kalau memang aslinya mau kamu bawa selama pada saat pendaftaran, silahkan kalian bawa. Nanti ditanyakan sama panitia ini bisa dikembalikan atau tidak. Termasuk ya KTP orang tua dan kartu keluarga, karena KTP orang tua kan pasti akan digunakan juga oleh orang tuamu. Dan di administrasi sini hanya legalisir dari KTP orang tua dan kartu keluarga. Karena itu kan tidak bisa kamu bawa aslinya, seandainya nanti keluarga kamu perlu kan sulit juga. Tapi kalau untuk pendaftaran ulang sehari kamu bawa ya tidak masalah, nanti kamu tanya sama panitia bisa dikembalikan atau tidak, atau saya tahan dulu, nanti kamu tanyakan. Nah, untuk akte kematian ini apabila si calon ini orang tuanya sudah meninggal, apakah salah satu atau dua-duanya yang sudah meninggal, ya bisa mungkin dilampirkan akte kematian dari orang tua ini. Kemudian yang ke-8 adalah akte cerai dari orang tua. Karena ini pun banyak yang bertanya di komentar-komentar, "Bang, orang tua saya sudah cerai, terus ini gimana?" Jadi kalau memang orang tua sudah cerai, nah berarti kita harus membawa akte cerai dari orang tua ini. Nah, berhubungan dengan siapa yang nanti akan menandatangani administrasi kita, ya tergantung kamu ikutnya siapa. Misalnya kalau kamu ikut bapak, berarti bapak yang menandatangani administrasi kamu. Kalau kamu ikut ibu, ya ibu yang menandatangani administrasi kamu. Dengan catatan orang tua kita yang cerai ini, siapa yang kamu ikut itu belum menikah. Nah, seandainya orang tua kita yang kita ikuti ini sudah cerai kemudian menikah lagi, maka masuk ke poin ke-9, yaitu kalian membawa surat nikah. Surat nikah orang tua kalian bila orang tua bercerai dan nikah lagi. Dalam artian ini orang tua di mana kamu ikut. Nah, itu yang kamu bawa. Berarti mungkin nanti yang akan tanda tangan itu berarti orang tua tiri kamu. Kalau memang kamu ikut ibu, berarti kan bapak tirimu kan sebagai kepala keluarga, dan yang kepala keluarga di kakak, berarti itu yang kamu ikuti nanti, atau yang akan menandatangani administrasi kamu. Kemudian untuk poin yang ke-10 yaitu SKCK. Nah, SKCK ini difotokopi dan dilegalisir juga. Nah, berhubungan dengan SKCK banyak juga masalahnya di sini. "Bang, saya sudah buat SKCK, tetapi di situ untuk keperluannya hanya mendaftar TNI." Nah, kalau bisa jangan seperti itu. Jadi sesuaikan. Misalnya kamu daftar Catam, berarti keperluannya untuk mendaftar calon tamtama TNI Angkatan Darat tahun 2020. Atau kamu mendaftar cabang, kamu jelaskan di situ untuk keperluannya. Untuk keperluan mendaftar calon bintara TNI Angkatan Darat tahun 2020, ataupun misalnya Akmil, ya sama, tetap kasih keterangan yang jelas. Nah, takutnya nanti kamu kalau cuma bikin untuk keperluan mendaftar TNI Angkatan Darat, takutnya nanti untuk SKC kamu ini dipermasalahkan, terus kamu disuruh bikin lagi. Nah, tambah repot lagi kamu. Kemudian yang ke-11 atau yang terakhir adalah kartu BPJS. Nah, untuk kartu BPJS ini hanya difotokopi saja. Jadi dari 21 administrasi yang sudah saya sampaikan tadi, yang dilegalisir itu ada 10 administrasi. Nah, mulai dari jasa, akte KTP, KK, kemudian rapor, akte kematian orang tua, akte cerai, kemudian surat nikah orang tua bila orang tua cerai dan nikah lagi. Dan yang terakhir itu SKCK. Nah, itu adalah administrasi yang harus dilegalisir, yang harus kalian siapkan. Nah, yang terakhir adalah poin keempat, mengatasi masalah administrasi. Apakah ada kesalahan penulisan atau hilang atau lain sebagainya. Tapi saya rasa untuk masalah administrasi yang paling banyak itu adalah kesalahan penulisan, kemudian hilang. Nah, itu aja dua yang sering ditanyakan. Nah, untuk masalah administrasi, misalnya ada hilang atau kesalahan penulisan, kalian buat surat keterangan. Misalnya kalau kesalahan penulisan, misalnya di ijazahmu itu sama di aktemu itu namanya ada sedikit perbedaan atau kesalahan. Jadi kamu bikin saja
yang mana yang salah itu dibikin surat keterangannya. Kemudian kalau bisa kamu legalisir itu surat keterangan, fotokopi, kemudian dilegalisir sejumlah dengan persyaratan yang diminta. Misalnya kan SKHUN-mu itu salah namanya, jadi kamu buat surat keterangan kesalahan tulisan nama, ya kamu fotokopi sejumlah persyaratan yang diminta, misalnya 10, ya kamu legalisir, tidak masalah. Nanti itu kan akan dilampirkan pada berkasmu yang ada salah tulis nama itu. Kemudian yang hilang sama juga, misalnya ijazahnya hilang, ya kamu minta surat keterangan dari sekolah. Ada beberapa waktu yang lalu ada yang ngirim, bang saya minta surat keterangan dari kepolisian. Itu memang benar, tidak salah, tetapi yang dibutuhkan itu kan adalah surat keterangan dari sekolah. Makanya saya bilang ya udah, untuk surat keterangan hilang dari kepolisian ini kamu bawa aja ke sekolah buat bukti bahwa suratmu itu benar-benar hilang. Nanti dari sekolah mengeluarkan surat keterangan. Nah mungkin bunyinya seperti apa ya pihak sekolah lebih mengerti. Intinya bunyi itu menjelaskan bahwa kamu itu memang benar punya ijazah tetapi hilang. Nah kalau bisa ada arsip nilainya ya kamu bisa masukkan di situ, itu lebih bagus. Nah untuk masalah kesalahan atau masalah administrasi ini itu saja yang dibahas, tapi masih banyak juga yang sering bertanya. Nah mudah-mudahan dengan adanya video ini semua terjawab. Nah itu dia adalah penjelasan dari hal-hal yang berhubungan dengan materi administrasi, baik mendaftar catam, cabang maupun akmil. Saya rasa semuanya sama, mungkin perbedaannya hanya di standar nilai dan standar ijazah saja. Jadi dari 4 materi ini, yang pertama jumlah administrasi ada berapa macam, kemudian administrasi itu dibagi menjadi 2, yang disiapkan oleh CASIS dan yang sudah disiapkan oleh panitia, kalian tinggal ngisi aja nanti. Dan yang ketiga itu administrasi mana yang dilegalisir, serta yang terakhir adalah mengatasi masalah administrasi. Sudah saya jawab dan sudah saya jelaskan secara lengkap. Mudah-mudahan bisa membantu kalian. Dan dengan adanya video ini, untuk yang punya masalah-masalah administrasi yang masih bingung ataupun ya dan lain-lain bisa terjawab melalui video ini. Nah, hanya ini yang bisa saya berikan untuk kalian. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Semoga sukses. Salam Admin Channel.